Maroko yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Saya ucapkan terima kasih khusus kepada Ustadz Rishan Nur Hakim atas waktunya yang telah menyempatkan sebagai pemateri pada kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti acara yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita sangat mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Saya selaku moderator dalam acara Zawiyah Nusantara kajian kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran di Syekh Muhammad Al-Asabuni ini yang akan menemani teman-teman semua beberapa menit ke depan. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada kali ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, materi. Ketiga, pembaca kesimpulan dan tanya jawab. Yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara pada kali ini dengan suratul Fatihah agar acara ini lancar dan bermanfaat ke depannya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Rishan Nur Hakim. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit riwayat pendidikan Ustadz Rishan Nur Hakim. Beliau adalah lulusan D2 Lipia Jakarta, S1 Universitas Al-Azhar Kairo, S2 Universitas Muhammad V Rabat, dan sekarang sedang menyelesaikan gelar doktoralnya di Universitas Ibnu Mutofail Kenitra. Dan juga beliau merupakan penasihat PTIM Maroko. Begitu riwayat pendidikan Ustadz Rishan. Selanjutnya untuk kepada Ustadz Rishan, untuk waktunya saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ini di tetangga ini ada suara musik ala Arab ini di belakang saya ini. Saya cek sound dulu aja ya. Masuk nggak itu suara belakang? Kedengaran Ustadz? Kedengaran jelas. Iya, tapi backgroundnya enggak ya. Suara musiknya di belakangnya kencang banget. Oi. Aman ya. Aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Urusan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangkaian Zawiyah Nusantara ya, yang digagas tentu oleh PPI Maroko. Ini merupakan satu kemajuan buat kita ketika kita bisa memelihara turas kita, kemudian mengembangkan, menggali isi-isinya, kemudian mengembangkan intisari supaya sesuai dengan zaman kita saat ini, maka itu salah satu kunci dari peradaban kita pada saat ini.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada bidang pendidikan yang sudah mengundang. Ini tentu suatu kehormatan dan penghargaan bagi saya. Dan saya berharap kita bisa belajar bersama di sini. Karena di antara kita pasti ada yang lebih takhusus ya, terutama para hufaz atau para teman-teman yang memang belajar Al-Quran sejak dulu. Kalau saya sendiri backgroundnya memang tidak fokus di Al-Quran, dalam arti belajar Al-Quran memang sejak dulu, sejak mungkin di kelas taman kanak-kanak ya, tapi langsung oleh ibu saya sendiri, kemudian di madrasah. Tapi pada jurusan S1-nya itu ngambilnya dakwah dan sakofah Islamiyah. Baru di master mengambil jurusan yang terkait dengan Al-Quran yaitu usul tafsir, dan untuk yang doktoralnya ngambil ke pemikiran Islam. Jadi saya harapkan juga masukan-masukannya dari teman-teman, terutama yang mutakhasis di al-hifdzi wa al-Quran wal qiraat wa ghairi dzalik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada ya Mas Mehta ya yang sudah mengontak. Baik, tema yang akan atau buku yang akan kita baca pada saat ini terkait dengan ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kita akan bahas, semua udah pegang PDF-nya insya Allah, dan ada juga di sini sudah ditampilkan dalam layar. Judul kitabnya adalah At-Tibyan fi Ulumil Quran. At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kita tentu sudah tahu bersama ya bahwa salah satu keunggulan bahasa Arab itu para ulamanya itu baik yang pakar Al-Quran, pakar hadis, pakar bahasa Arab, mereka itu senang membuat sesuatu yang berima ya. Bahkan bukan dalam paragraf-paragrafnya aja, dalam judulnya aja mereka membuat judul yang enak didengar dari awal gitu. Nah, mereka tentu para ulama rahimahumullah wa hafidhahumullah wa ajma'in tahu gitu. Terutama para pakar Al-Quran, ulumul Quran, tafsir, hadis, membuat judul saja itu enak didengar gitu ya. Ya, ketika kita membaca judulnya saja, At-Tibyan fi Ulumil Quran gitu ya, enak gitu. Itu mereka membuat judul, termasuk penulis kitab ini membuat judul itu tentu tidak sembarangan gitu. Beliau kalau dalam bahasa balaghah itu apa ya, mungkin iktibas kali ya. Jadi Al-Quran itu sendiri dalam rangkaian-rangkaian ayat, surat, itu membuat rentetan kalimat susunannya itu enak didengar, walaupun kita tidak paham gitu ya. Banyak dalam sejarah sejarah pro kontra, terutama dari orientalis yang ingin menentang Al-Quran, itu mereka bahkan yang mereka teliti itu bukan hanya kandungan Al-Qurannya saja, tapi juga kandungan teksnya, susunan-susunannya. Saya jadi teringat ketika ada reportase dari salah seorang wartawan di Kairo itu, saya sudah lupa tahun berapa, itu membuat penelitian ya, menyaksikan bagaimana ada musabaqah tilawatil Quran ya, musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia. Hadiahnya itu hadiah dari dulu, kalau dulu itu pada zaman Presiden Husni Mubarak itu banyak sekali, hampir tiap tahun diadakan. Itu meneliti ketukan-ketukan atau bunyi-bunyi yang dihasilkan dari Al-Quran yang dibacakan oleh para mutasabiqin. Jadi sampai sedetil itu ya. Kita kenal ya, orang-orang Barat itu memang dalam sisi penelitian ilmiah itu selalu mendasarkan pada data. Mereka itu salah seorang wartawan atau peneliti dari Barat itu ingin meneliti sejauh mana ijaz Al-Quran ini, kemujizan Quran ini, dilihat dari ketukan-ketukannya aja gitu.
Dan itu disesuaikan dengan irama otak kalau tidak salah ya. Dan hasilnya luar biasa. Orang akan tenang dibacakan Al-Quran, bahkan walaupun tidak paham, hanya dengan mendengarkan ketukan-ketukan Al-Quran yang rapi, gitu ya. Nizamul Quran yang rapi. Kita aja enak kalau mau mendengarkan alunan Al-Quran yang sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya. Nah, ini juga demikian. Syekh Ali As-Sabuni, ya, beliau kelahiran Syria, Halab, itu menulis judul menulis judul saja itu terinspirasi daripada Al-Quran itu sendiri ya. At-Tibyan fi Ulumil Quran. Bahkan kita mengenal juga ya karangan para ulama di Indonesia juga menulis judul saja itu benar-benar enak gitu ya. Jadi membuat orang terpesona bahkan ketika pandangan pertama gitu ya. Kalau dalam kehidupan sosial itu ada cinta pada pandangan pertama gitu. Nah, mereka juga menulis judul buku, judul kitab itu membuat agar orang cinta pada pandangan pertama, cinta ingin melanjutkan membaca buku, diawali dengan judul yang menarik. At-Tibyan fi Ulumil Quran. Nah, tentu kalau kita belajar Al-Quran dan yang terkait dengan Al-Quran, kita perlu bangga dan berbahagia ya, karena belajar Al-Quran, Al-Quran itu dikenal dengan kemuliaannya, kemujizatannya. Siapa yang belajar Al-Quran, dia akan ditinggikan. Banyak sekali keutamaannya nanti akan dibaca dalam kitab ini. Maka ketika kita belajar, membaca ulumul Quran, kitab ulumul Quran itu berarti juga kita sedang berupaya untuk menjadikan diri kita ini adalah orang-orang yang menggali kehebatan dan kemuliaan Al-Quran. Harapan kita tentu mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan mempelajari ulumul Quran. Baik, langsung saja kita ke pembahasan kitab ini. At-Tibyan fi Ulumil Quran, Muhadharatun fi Ulumil Quran. Jadi sebenarnya buku ini adalah kumpulan ceramah beliau ya. Atau dalam mukaddimahnya beliau menyebutkan muzakkiratun, jadi muhadharatun fi ulumil Quran, kumpulan ceramah tentang ulumul Quran atau diktat yang beliau tulis tentang ulumul Quran, tabhasu an nuzulihi wa tadwinihi, yang membahas tentang asbabun nuzul. Kemudian tadwinul Quran, kodifikasi pengumpulan atau pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi ya, mengkodifikasi wajam'ihi dan jam'ul Quran, bagaimana Al-Quran dikumpulkan, karena kita tahu Al-Quran itu turun secara bertahap selama 23 tahun. Nah, bagaimana proses pengumpulan Al-Qur'annya itu dijelaskan dalam kitab At-Tibyan ini, wa i'jazihi, dan tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Wa anit tafsir wal mufassirin, dibahas juga tentang tafsir dan ahli tafsir. Ma'arad di syubuhatil mustasyriqin, disertai dengan bantahan terhadap syubhat-syubhat orang-orang orientalis. Orientalis itu adalah orang barat yang belajar tentang ketimuran atau keislaman. Bi uslubin, dengan uslub yajma'u bainal jidda wa tahqiq. Jadi beliau ini mengumpulkan dengan uslub yang menggabungkan antara al-jiddati wa tahqiq. Jadi maksudnya ada tahqiqnya. Kalau ada yang perlu dikasih gambaran mana yang paling kuat, beliau sampaikan penjelasannya begitu. Begitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah kumpulan diktat tentang ulumul Quran. Mengapa memang di mana beliau menyampaikan ceramah-ceramahnya itu atau diktat ini disampaikan di mana? Kita baca dulu barangkali ya. Kita kenalan dulu dengan penulisnya nih. Karena ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita nggak tahu nih penulisnya itu siapa ini, Ali As-Sawuni. Jangan sampai salah orang, salah juga menangkap siapa ini penulisnya ini.
Jangan yang didengar itu as-sobuninya as-sobun ya. Jangan salah dengar itu. Beliau ini kan Ustadz di Kuliatus Syariah wa Dirasat Islamiyah di Makkah Al-Mukarramah. Ini saya cari karena beliau ini adalah penulis kontemporer. Jadi nggak termaktub kalau kita mencari di misalnya kitab Al-A'lam atau biografi Az-Zarqalani itu imam atau biografi para ulama itu nggak akan ketemu karena memang beliau ini adalah termasuk ulama kontemporer. Lahirnya aja pada tahun 1930. Jadi saya cari biografinya, kita nemu di beberapa hasil racikan dari para ilmuwan saat ini juga, termasuk ahli tafsir. Dan yang menarik bagi saya adalah ternyata memang beliau ini sudah bergelut dalam bidang ilmu Al-Quran itu kurang lebih 30 tahun. Dan di Mekah juga ya, 30 tahun mengajar bahasan-bahasan tentang Al-Quran dan ilmu Al-Quran itu selama 30 tahun. Mengajarkan di beberapa kampus, madrasah, bahkan terakhir beliau itu ditetapkan sebagai peneliti ilmiah di Universitas Ummul Qura di Mekah. Beliau sebagai salah seorang peneliti di sana dan bahkan mendapatkan penghargaan Muslim berpengaruh ya oleh kerajaan Uni Emirat Arab Dubai. Nah, beliau ini kan lahirnya di Suriah, di Aleppo kalau bahasa kitanya. Itu yang menarik untuk kita kaji itu kitab ini. Kita tentu tahu ya ulama-ulama Suriah itu banyak yang masyhur dan mereka berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah termasuk beliau. Beliau tetap di Mekah selama hampir 30 tahun kurang lebih sampai mendapatkan Nobel ya dari Dubai. Itu artinya untuk sampai mendapatkan Nobel itu tidak main-main. Ada jurinya dan juri yang dipilih itu tentu bukan orang yang biasa-biasa. Ketika beliau mendapatkan itu berarti beliau berhak untuk menjadi atau karya-karyanya yang sampai kurang lebih 35 ya. Bahkan ada yang menyebutkan 50 buku yang beliau tulis, 50 karya. Itu menunjukkan bahwa karya-karya beliau itu layak untuk kita telaah. Saya menemukan biografinya juga di beberapa kumpulan dari penulis saat ini, kontemporer. Saya mendapatkan tulisan bahwa beliau itu lahir di Aleppo pada tahun 30 dan beliau belajar langsung daripada ulama Suriah saat itu. Ini menjadi tradisi ya, para ulama yang akhirnya jadi, itu mereka belajarnya itu tidak jadi-jadian ya, kalau dalam istilah gitu. Tidak mendadak. Mereka itu belajar menjadi ulama itu dari kecil. Sudah digembleng khususnya dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan Islam. Al-Quran, hadis, fikih. Ini barangkali mesti kita jadikan catatan ya buat kita bahwa untuk menjadi seorang ulama, untuk menjadi seorang peneliti keilmuan Islam itu memang kita harus mengkader sejak kecil. Oleh karena itu kita bangga dan melihat bagaimana di Maroko ini ketika ulamanya menempati misalnya di Al-Majlis Ilmi di Maroko ini ya, itu mereka sudah hafal Al-Quran sejak dari kutab. Sudah masyhur kita dengar ya, Syekh Ar-Ruhi, Syekh Dr. Said Al-Kamali, Hafizahullah jami'an. Itu semua belajar Al-Quran bahkan sejak di kutab. Makanya tidak main-main para ulama yang sejak kecil menghafal Al-Quran itu ketika sudah jadi itu keilmuannya itu sudah tidak diragukan lagi. Ini barangkali bisa menjadi catatan buat kita dan bisa kita sampaikan ke masyarakat di Indonesia bahwa sebenarnya nih tradisi di Maroko nih seperti ini. Ada ta'lim atiknya ya di mana-mana itu mereka mengkader ulama yang betul-betul ulama tulen.
Nah, beliau ini Muhammad Ali As-Sabuni, Allahu yarhamuh. Beliau sejak kecil sudah hafal Al-Quran dari kutab. Cuma memang walaupun beliau itu tamat Al-Quran pada tingkat SMA, tapi kemudian beliau belajar bahasa Arab, ilmu faraid, dan ilmu agama yang lain. Sehingga beliau di Suriah itu akhirnya mendapatkan beasiswa untuk pergi ke Azhar. Jadi beliau ini di Azhar, kuliah Syariah Al-Islamiyah, menjadi utusan resmi daripada Wazaratul Awqaf As-Suriyah, diutus ke Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo pada tahun, udah lama ya, pada tahun 1952. Sampai akhirnya beliau menamatkan pendidikan dan mendapatkan gelar pendidikan, kalau sekarang ini setingkat doktoral. Tapi kalau dulu disebutnya Syahadah Al-Alamiyah fil Qadha'i Syar'i pada tahun 1954. Nah, jadi kan memang sejak zaman dulu itu ulama-ulama itu kalau di kalau ditarik ke zaman saat ini itu atau kontemporer itu, mereka itu walaupun tidak punya gelar, tidak punya syahadah. Kalau sekarang ada syahadah doktoro atau al-master atau misalnya al-syahadah al-alamiyah, lisens, itu mereka itu sudah jauh lebih dari itu walaupun mereka tidak mendapatkan syahadah tersebut. Misalnya kita sebut Al-Imam As-Suyuti, kemudian Al-Imam siapa lagi? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Semua itu Imamul Bukhari, itu kan sampai ada ujiannya itu. Kita tahu bersama. Semua itu mereka lalui dengan standar keilmuan yang kalau ditarik ke sini itu sudah tingkat profesor berlevel-level gitu ya. Nah, pada zamannya Muhammad Ali As-Sabuni ini pada tahun 1954 beliau mendapatkan ijazah syahadah alamiyah fi qadha'i syar'i yang disebutkan katanya kalau sekarang itu sudah setingkat level doktor. Jadi bisa kita menyebutkan beliau itu adalah Ustadz Doktor, tapi orang lebih menyebutnya sebagai Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi intinya kalau kita melihat latar belakang penulis ini, sudah selayaknya buku yang beliau tulis ini kita pelajari, kita baca. Mengapa? Buku karyanya juga sudah lebih dari 30, kemudian karya-karyanya juga dipelajari di banyak sekolah-sekolah, bahkan ini merupakan kumpulan diktat yang beliau tulis untuk sekolah-sekolah yang ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita mendengar ada kitab tafsir Sofwatut Tafasir ya, barangkali teman-teman ada yang pernah tamat juga, itu adalah karya beliau, atau Ra'aul Bayan. Ya, meskipun beberapa ulama yang di Saudi itu memberikan catatan-catatan tentang pemahaman akidah beliau, tapi itu tidak apa namanya ya, kita sudah tahu bersama ya bagaimana pro kontra tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian al-aqidah apa namanya yang sedang dipegang oleh beberapa ikhwan kita dari as-salafiyun, kemudian beberapa yang pro kontra dalam masalah akidah. Tapi itu tidak sedikit pun menyurutkan tingkat intelektualitas dan keilmuan beliau dalam tafsir, bahasa Arab, faraid dan lain-lain. Gitu. Nah, terlepas dari itu semua, karya-karya beliau itu layak kita apresiasi dan kita kaji ya, kalau bisa kita kaji, termasuk At-Tibyan fi Ulumil Quran ini. Baik, kita lanjut ya. Itu tentang penulis ya. Jadi kenapa disebut di sini Kuliah Asy-Syariah wa Dirasat Islamiyah? Karena beliau tidak murni mengajar di kampus-kampus, ya, tetapi ada yang di SMA-nya, kemudian ada yang penelitian atau kajian di luar kampus, dalam arti umul qura, tapi bukan di umul qura'nya, tapi dia di bahis ilmi, peneliti. Tapi terlepas dari itu, beliau menyusun ini tentu berdasarkan kaidah-kaidah penulisan sehingga layak untuk kita kaji. Baik, paham ya sampai sini untuk menulis, mungkin cukup untuk menulis. Kita langsung saja masuk ke mukaddimah, ke halaman berapa ini? Halaman 5 ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Beliau membaca hamdalah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang memberi rahmat kepada seluruh alam, juga kepada para sahabat tabi'in agar mereka diberikan kebaikan sampai yaumiddin. Wa ba'd, fahadhihi mudzakiratun fi ulumil Qur'an. Ini adalah diktat, mudzakirat fi ulumil Qur'an. Seperti yang tadi disebutkan di judul, muhadarat ya. Maka di muqaddimah beliau menyebut lagi mudzakirat, mudzakirah, diktat ya. Atau catatan-catatan. Kalau kalangan kampus menyebutnya diktat. Kalau ulama Al-Azhar di kampus Azhar itu rata-rata dosennya menulis buku. Dosen kami itu rata-rata menulis buku dan jadi pegangan di kampus. Ya, orang pada beli itu bukunya itu. Kalau kita masuk ke tahun pertama misalnya, kita sibuknya minhah yang didapatkan itu nggak beli pulsa, nggak beli HP, nggak gitu. Tapi langsung membeli buku dosen-dosen itu. Kalau ada 16 mata kuliah, kita siapkan uang untuk membeli diktat-diktat beliau itu. Nah, mungkin kita berpikir, kenapa itu dosen kok jualan diktat gitu. Kalau di Indonesia barangkali sudah diprotes ya. Kalau di Al-Azhar itu memang mereka terkenal dengan kesahajaannya dan terkenal dengan kedalaman ilmunya. Jadi kalau tidak dituliskan itu seperti barangkali kita menyebutnya aib. Mereka menyebutnya aib. Ulama tidak menulis. Maka salah satu bentuk konkretnya adalah menulis diktat untuk tolabahnya. Ada muzakkirah fi tafsir, kemudian muzakkirah fi muqarranatil adyan, ilmu hadis, semuanya bikin muzakkirah sampai ada diktat buku pegangannya itu. Dan S1 pengajarnya semuanya doktor-doktor ya, doktor. Kesahajaan mereka itu, nah, itu kan kita beli, dan kebersahajaan atau kerendahan hati mereka itu memang betul-betul bisa kami saksikan dengan mata kita sendiri gitu ya. Jadi kalau diktatnya kita beli itu juga membantu beliau, membantu mereka-mereka, hafizahumullah. Mengapa perlu kita bantu? Karena subhanallah ya, kalau kita naik bis di sana itu, yang berjejer di antara kita penumpang itu, bahkan ustadz dokter yang menulis kitab itu, ustadz yang ngajar kita di kampus itu sama ikut bergelantungan di bus yang kita tumpangi loh. Ini bukan, Masya Allah, ini memang sudah masyhur di kalangan kita, bahwa dosen-dosen di sana, ulama-ulama Azhar itu tawadhunya luar biasa. Kemudian pas kita ngambil minhah di kampus, mereka ikut ngantri ngambil gaji mereka itu bareng kita. Coba, tidak ada pemisahan, itu tidak ada transfer, nggak ada, semuanya ngantri itu. Saya masih ingat itu, muhasibnya itu Syekh Jamal itu, gendut gitu ya. Di depan kita itu profesor doktor ngajar S3, Masya Allah. Jadi betul-betul ulama, bukan hanya ilmu secara teoritis, tapi juga dipraktekkan dalam bentuk amal perbuatan dan keseharian mereka. Itulah yang disebut dengan ilmu padi itu. Makin profesor, makin doktor, mobilnya mobil biasa, kemudian kadang-kadang bahkan sering itu ngantri mobil, ngantri ngambil gaji dengan ngambil minha itu sama itu di kampus. Itu saya sampai gimana terbengong-bengong gitu ya. Subhanallah. Makanya muzakkirat mereka itu ya dijadikan pegangan untuk mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Al-Azhar itu. Jadi tidak usah kaget, mereka nggak akan ini, karena memang ketawaduan mereka itu. Makanya muzakkirahnya di dijadikan pegangan dan dijual kepada para mahasiswa. Dan memang ketika kita baca itu, buku-bukunya itu bukan kaleng-kaleng. Beberapa teman termasuk saya juga menyesal dulu itu tidak semuanya kita beli karena memang minhanya sedikit ya. Bisa sedih berapa, 250.000 rupiah sebulan itu. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa fotokopi dari teman, fotokopi gitu. Tapi ternyata kita, ternyata
bahasan ini ada di diktat tahun pertama di kuliah. Beberapa juga sempat bilang gitu, menyesal sekali. Jadi berbobot gitu, bukan hanya diktat asal-asal, bukan hanya copy paste lah kalau kita bilang. Nah, fahadhihi mudzakkiratun fi ulumil Quran. Ini juga diktat tentang ulumul Quran. Katabtuha li talabati kulliyatis syari'ati wad dirasatil islamiyah. Kata beliau, saya tulis untuk mahasiswa atau siswa-siswa di Fakultas Syariah dan Islamic Studies di Mekah. Jadi artinya barangkali di beberapa kampus atau di beberapa sekolah-sekolah resmi. Tahqiqan lil manhajid dirasi fil kulliyah, ya, sebagai bentuk implementasi yang sesuai dengan manhaj dirasi di perkuliahan. Wahirson, ini hirson ini maf'ul ajlih ya. Wahirson ala faidati abnaina at-talabah. Sebagai bentuk supaya bermanfaat untuk anak-anak kita, anak-anak apa namanya, ya kata beliau ya, anak-anak kami, siswa-siswa kami. Alladzina yarghabuna fil ilmi, yang ingin mencari ilmu. Wa yahrusuna kullal hirsi alaihi, dan tamak, semangat ya, dengan penuh semangat mencari ilmu itu. Wa qad ra'aitu an ajma'aha fi kitabin, maka saya pikir perlu untuk saya tulis, saya kumpulkan dalam satu bentuk kitab, ta'miman lil faidah, supaya faidahnya itu lebih meluas gitu ya. Supaya faidahnya juga bukan hanya untuk ke tolib, tapi juga untuk masyarakat yang paham bahasa Arab, masyarakat awam yang maksudnya masyarakat di luar kampus yang juga ingin membaca karya ini, sehingga faidahnya itu ta'umul faidah, bukan hanya kampus atau murid beliau yang langsung berguru, tapi juga termasuk kita saat ini ya yang belum pernah bertemu dengan beliau. Wa nashron lil ilmi, dan untuk bisa menyebarkan ilmu ya, karena ilmu itu harus tersebar. Jangan sampai ilmu itu cuma kita doang yang tahu ya. Jangan sampai hanya ilmu itu berhenti di kita gitu. Tidak boleh itu. Wallahu as'alu ay yaj'alaha khalisatan liwajhil karim. Kita berharap, memohon kepada Allah supaya menjadikan buku ini menjadi amal yang apa namanya, ikhlas, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ayanfa'ana biha yaumaddin, dan bisa memberikan manfaat untuk kita pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta ataupun anak dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi hanya hati yang bersih, yang ikhlas, yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ini mukadimahnya. Ini sebenarnya penjelasannya atau buku ini terdiri dari beberapa pasal. Langsung kita masuk ke Al-Faslul Awal. Bisa digeser ya, Al-Faslul Awal. Barangkali sampai sini ada pertanyaan atau sanggahan atau apa, atau komentar. Silahkan. Silakan bagi yang mau berkomentar. Kalau tidak ada, Kalau lanjut. ya, ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Al-Faslul Awal. Ini sedikit saya akan menyampaikan secara global bahwa isi kitab ini adalah, kalau kita melihat ke daftar isinya itu, pertama dia ada, yang saya lihat ada 9 pasal ya. Ada 9 pasal. Pasal yang pertama adalah ini, Al-Faslul Awal, tentang ulumul Quran. Ya, nanti ada asbabun nuzul, artinya sebab-sebab diturunnya Al-Quran. Ada hikmah nuzul Quran mufarraqan, hikmah diturunkan Al-Quran bertahap ya, tidak langsung gitu seperti kitab-kitab yang terdahulu. Ada juga pasal tentang jam'ul Quran, ada juga pasal yang kelima tafsir mufassirun, ada yang keenam al-mufassirun minat tabi'in, ada yang ketujuh i'jazul Quran, kemudian ada yang mu'jizat Quran ilmiah, ada juga tafsir isyari wa gharaibit tafsir,
Ada juga nuzulul Quran ala sab'ati ahruf wal qiraatil masyhurah. Nah, itu semua terkait dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Nah, ulumul Quran, makanya kan disebutkannya jama ulumul Quran. Ulum itu jama daripada ilmun, ulumun, ilmu Al-Quran. Nah, artinya apa ulumul Quran itu? Nah, dijelaskan pada pasal pertama ini. Tentu kita bertanya ya, ulumul Quran itu apa maksudnya? Maka dalam tamhidnya beliau menjelaskan seperti ini. Di paragraf pertama ya beliau. Tamhidun yaqtadina ilmu tafsir an nulimma ilmamatan mujazah. Ilmu tafsir itu menuntut kita untuk bisa menguasai ya. Walaupun penguasaan kita barangkali mujazah, apa namanya, mujaz, simple, ringkas, ya, tapi menohok ya. Artinya apa? Bahwa sebenarnya ilmu Al-Quran itu perangkat untuk memahami Al-Quran gitu ya. Kita harus ingat dulu bahwa, atau kita perlu ingat lagi bahwa Al-Quran itu fungsinya apa untuk pedoman dan petunjuk hidup kita. Nah, kita bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak paham apa sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran itu. Nah, maka muncullah ilmu tafsir atau muncullah ya istilah yang disebut tafsir. Penjelasan tentang isi daripada Al-Quran itu. Nah, demi apa? Artinya tafsir itu agar kita tahu kita mau mengamalkan apa dari Al-Quran itu. Gitu. Petunjuk apa yang bisa kita ambil dari Al-Quran itu. Nah, itu tafsir itulah yang kemudian berfungsi untuk menggali. Nah, maka pada zaman Rasul dan para sahabat, sebenarnya ilmu Al-Quran itu juga sudah ada intinya. Tetapi penamaannya, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, itu muncul beberapa abad kemudian. Mungkin kalau Al-Quran abad kedua, pada saat kan pada zaman Rasulullah itu tidak boleh menuliskan tidak boleh menuliskan hadis ya, hanya Al-Quran saja, dan itu ditulis pada berserakan, ada yang ditulang, ada di kertas dan lain-lain. Baru kemudian pada zaman sahabat, pada zaman Abu Bakar banyak yang meninggal, Al-Quran itu kemudian dikumpulkan, dan itu nantilah pembahasannya ya. Kemudian pada zaman Utsman akhirnya ada istilah Rasm al-Mushaf, satu mushaf. Untuk apa? Untuk agar, karena tiap generasi abad kian abad itu kalau tidak dijaga dengan perangkat-perangkat keilmuan, itu orang akan tidak sesuai pemahamannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah jelas itu diutus untuk menjelaskan isi Al-Quran, para sahabat menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan, terutama dengan bahasa Arab yang murni gitu. Nah, pada abad-abad selanjutnya sampai abad saat ini ya, itu harus ada perangkat-perangkat agar maksud daripada Al-Quran itu tidak melenceng gitu. Maksud daripada ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran itu tidak melenceng jauh. Kalau tidak ada itu, orang bisa salah tafsir, orang bisa salah menjelaskan gitu. Mungkin dalam pertemuan dengan Dr. Sufi itu sudah dijelaskan ya, bagaimana orang menafsirkan misalnya sesuatu yang tidak boleh ditafsirkan secara majaz, malah ditafsirkan secara majaz. Ditafsirkan secara zohir, malah ditafsirkan majaz. Kebalik-balik gitu ya. Itu kenapa? Kalau tidak dijaga dengan ilmu tafsir, itu akan orang menafsirkan segala macam. Sama seperti ilmu hadis ya. Kalau orang tidak ada sanad, kemudian tidak paham bahasa Arab, orang akan menafsirkan kayak laqala man syaa masyaa gitu ya. Tidak ada ilmunya. Nah, perangkat-perangkat itulah tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keotentikan Al-Quran dan Sunnah itu. Termasuk ilmu tafsir, ulumul Quran, itu mesti paham, orang mesti paham agar tidak merusak keotentikan Al-Quran. Ini perlu kawan-kawan sadari kembali bahwa sebenarnya upaya orientalis itu
mereka ingin mencari kelemahan-kelemahan pada usuluddin itu. Usuluddin, Al-Quran terutama. Yang mereka acak-acak itu apa? Salah satunya adalah umul Quran ini. Misalnya dalam asbabun nuzul, dalam jamul Quran itu nanti akan ada juga orientalis yang mencari kelemahan di jamul pengumpulan Al-Quran itu. Tujuannya satu, yaitu untuk merobohkan keyakinan kita bahwa Al-Quran itu wahyu Allah gitu. Kalau kita sudah tidak percaya bahwa ini adalah wahyu Allah, nah gampang buat mereka untuk mengacak-ngacak Quran lagi. Oleh karena itu maka kalau saya boleh sharing ini, saya sudah siapkan di bukunya ini ya. Ada nggak nih? Ini Haqaiqul Islam fi muwajahati syubuhatil musyakkikin. Ini saya bawa dari Mesir, ini dari Wazaratul Auqaf, Majlis A'la Lisyu'un Islamiyah. Itu yang isinya ini tebalnya berapa? Tebalnya itu sampai 650 halaman. Itu isinya bantahan-bantahan ulama-ulama Azhar tentang syubuhat-syubuhat yang meragukan keotentikan Al-Quran. Saya bacanya itu subhanallah, membantu sekali ya. Salah satunya adalah Jam'ul Quran. Salah seorang ulama Azhar, Abdul Azim Al-Mat'ani, itu beliau Jam'ul Quran ini mereka cari-cari supaya bagaimana mengumpulkan Al-Quran ini menjadi celah bahwa Al-Quran itu sudah tidak otentik sejak awal gitu ya. Ini ada Jam'ul Quran. Ini nantilah ini kita bahas pas ada masuk dalam Jam'ul Quran. Kata beliau, kalau ternyata nanti pas bahasan Jam'ul Quran itu sudah lemah, sudah bisa mereka patahkan logika kita, artinya tidak ada bahwa Jam'ul Quran itu bermasalah misalnya, maka mereka akan melangkah pada tahap selanjutnya bahwa kalau begitu, yang sampai kita pada saat ini Al-Quran itu berarti sudah tidak ada campur yang lain gitu, sudah ada kekurangan, sudah ada tambahan. Kalau sudah begitu, sudah tidak otentik, apa bedanya dengan Yahudi dan Nasrani yang mereka sudah disebutkan dalam Al-Quran mengubah kalamullah dengan seenak hati sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi kalau ya Taurat dan Injil mereka ubah dan itu tidak apa-apa, apa bedanya dengan Al-Quran? Jadi tidak ada masalah kalau begitu. Al-Quran juga tidak otentik gitu. Nah inilah yang kemudian orientalis itu berusaha untuk mencari celah-celah itu. Tapi kan Al-Quran memang wahyu ya. Al-Quran ini subhanallah, Masya Allah. Karena wahyu, perbedaan sedikit aja itu akan ketahuan gitu. Terlepas dia ormasnya apa, alirannya apa. Kalau urusan Al-Quran itu mereka sepakat. Ini kalau ada perubahan itu mereka tahu. Mereka akan paham detil-detilnya. Terutama Ar-Rasikhuna fil ilmi. Ini ada Rasikh fil ilmi ini. Masya Allah ini namanya itu mantap banget ya. Akan tahu mana dan ulama Azhar terutama yang tertulis dalam buku ini yang saya baca ya. Itu mematahkan logika-logika orientalis. Oleh karena itu maka kalau kita baca perjalanan para orientalis itu, kalau saya pelajari dulu diajarkan, mereka itu kan terbagi beberapa, ada kurang minimal ada 2 atau 3 kelompok. Ada orientalis yang memang dia murni meneliti Al-Quran secara ilmu, walaupun mereka bukan orang mukmin. Hasilnya ya objektif itu ada, tapi ada juga mustasyrik munsif. Mereka akhirnya sadar gitu. Ini yang dicari kesalahan-kesalahan ternyata justru malah yang ditemukan itu keajaiban-keajaiban. Akhirnya mereka munsif, akhirnya mereka masuk Islam. Gitu. Ada juga yang ketiga, memang meneliti Al-Quran, Sunnah itu di hatinya sudah ada benci gitu, sudah ada dendam. Jadi dia memang akan terus menentang gitu. Jadi kita juga tidak bisa memukul rata para orientalis yang mempelajari Al-Quran. Buktinya kan kitab apa itu namanya Mu'jam Al-Fadil Quran, Al-Fadil Hadis ya kalau tidak salah, itu juga karangan orang orientalis. Ya kita terima saja karena itu karya ilmiah, kita terima karena memang mereka terbagi pada 3 kelompok itu. Nah maka kita kembali ke paragraf atau baris pertama tadi ya. Jadi ilmu tafsir itu menuntut kita untuk kita bisa menguasai ya, walaupun kita menguasai secara mujaz an ulumil Quran, tentang ulumil Quran.
Kalau kita mau menafsirkan sesuatu dalam Al-Quran, setidaknya kita mengenal lah ulumul Quran, gitu mungkin ya. Karena kalau tidak tahu, misalnya asbabun nuzul, kita harus tahu asbabun nuzulnya dalam satu ayat yang ternyata kalau kita tidak paham asbabun nuzul ini, maknanya jadi berubah, jadi tidak sesuai dengan yang sudah kita pahami gitu, yang orang-orang pahami. Contoh misalnya di sini disebutkan di contoh oleh penulis ya ringkasnya. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathama wajhullah. Kalau kita tidak melihat asbabun nuzul ayat ini, kita akan menafsirkan, memahami bahwa sholat itu tidak perlu menghadap kiblat karena fa'ainama tuwallu fathama wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi sholat tidak perlu berdasarkan ayat ini, gitu. Ya kan? Nah, tetapi kan kita melihat ada asbabun nuzulnya bahwa ayat itu adalah kalau kita sedang safar dan kita kebingungan, HP kita ngedrop baterai misalnya, orang tidak ada, ya sudah kalau begitu kita menghadap kemana saja gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada kompas, sudah ada bisa kita bertanya. Kalau tidak ada, ya sudah. Nah, jadi penafsiran itu dari mana dibantu menjadi pemahaman yang benar dengan asbabun nuzul. Begitu yang disebutkan oleh penulis. Wa an na'rifa ma rafaqa hadzal kitab al-majid. Kita juga perlu mengetahui apa yang menyertai Al-Qur'an ini min inayatin fa'iqah. Maksudnya perhatian yang tinggi, ya, wajuhudin wasi'ah, upaya yang luas, ya, upaya yang bukan kaleng-kaleng begitu ya, upaya yang sungguh-sungguh, wa abhas mustafidhah, pembahasan-pembahasan yang detail mendalam, budzilat kulluha fi sabili khidmati hadzal kitab. Semua yang dikerahkan semuanya itu untuk menkhidmah terhadap Al-Qur'an ini. Artinya seperti saya sampaikan tadi, perangkat-perangkat untuk Al-Qur'an gitu. Ma rafaqa hadzal kitab itu ya ini ulumul Qur'an ini. Seperti asbabun nuzul, ada al-asbah wan nadhair, ada gharibul Quran. Itu kan sebenarnya untuk membantu memahami Alkitabul Aziz. Ala aidi asatidati a'lamin. Ya, yang dilakukan oleh para ustadz dan tokoh ustadz-ustadz atau para ilmuwan, para ulama yang sudah kita ketahui bersama ya ilmu Al-Quran. Jadi maksudnya apa atau semangat, kesungguhan, pembahasan, perhatian yang telah dicurahkan oleh para ilmuwan, ulama Al-Quran, wa ulama fatahil. Fatahil itu saya lihat dalam kamus, itu jamak dari fitahlun. Fitahlun, al-ghazirul ilm, al-ghazirul ilman. Jadi ini bahasanya juga, ini saya baru dengar ini sebenarnya. Ulama fatahil, jamak dari fitahlun, fitahlun fatahil, ulama fatahil. Jadi ulama yang ghazi atau yang apa namanya ilmunya itu deras, ghazir kan, dalam kalau hujan itu al-mataru ghazirun. Ini al-ilmu ghazirun. Jadi ulama yang ilmunya luas, ilmunya dalam, mereka membuat atau menggali sesuatu yang menjadi perangkat memahami Al-Quran. Afnau a'marahum fi sabilil hifadhi ala hadat turathil karim. Mereka itu menghabiskan usia mereka dalam upaya menghafal atau menjaga, dalam upaya menjaga turas yang mulia ini, Al-Quran dan perangkat-perangkatnya. Wal kanzit tamin, dan harta karun yang sangat berharga, min ladun asri nuzulil Qur'ani ila yaumina hada. Sejak zaman turunnya Al-Qur'an 14 abad yang lalu ila yaumina hada sampai hari ini. Summan taqalu ila jiwarillah wa qad summan taqalu ila jiwarillah. Mereka habiskan umur untuk apa? Ya untuk menjaga Al-Qur'an dan perangkat keilmuan ini. Turos ya kalau kita ya. Nah, di Indonesia ini kan kita apalagi teman-teman yang mengkari turos-turos di Nusantara itu harus sedang menggali itu. Karena ternyata karya-karya para ulama Nusantara itu juga setelah digali itu subhanallah ya, kan Zusamin itu. Ya.
min ladun asri nuzul Qur'an ila min hadza tsumma naqalu ila jiwarillah. Kemudian mereka meninggal wa qad khallafu lana sarwatan ilmiyatan hailah. Fisik mereka sudah ditelan bumi karena wafat, tetapi mereka meninggalkan kekayaan ilmiah yang sangat luar biasa besar gitu. Beliau ini udah meninggal 2021, Muhammad Ali As-Sabuni, tapi kan bisa kita baca karya ini. Apalagi ulama-ulama yang mutaqaddimin yang udah lalu, udah bertahun-tahun, yang berabad-abad yang lalu, itu bisa kita baca sekarang. Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, itu mereka sudah intaqalu ila jiwarillah, tetapi mereka khallafu lana sarwah ilmiah hailah. Mereka meninggalkan untuk kita kekayaan ilmiah yang luar biasa besar ini. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu, mewariskan agama. Dan ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ulama pewaris para nabi, maka yang diwariskan oleh para ulama pun sama. Gitu. Apa? Sarwah ilmiah hailah, yaitu karya-karya ilmiahnya. Fisik boleh meninggal, boleh fisik boleh hancur, boleh rusak, boleh wafat, tetapi kalau karya ilmiah itu sampai kapanpun ya, selama dunia ini masih ada, itu bisa kita baca. Bahkan bisa aja di amal jariah sampai akhirat itu. Karya ilmiah itu. Subhanallah ya. La yandabbu mu'inuha, la yandubu mu'inuhu, atau mu'inuha, la yandubu mu'inuhu. Ini juga jadi istilah, artinya la hadda li karamiha wa ataiha. Jadi samalah artinya dengan la tantahiduruha. Jadi karya ilmiah ini, kekayaan yang diwariskan oleh para ulama itu tidak ada batasannya. Artinya apa yang mereka wariskan itu tidak terputus, tidak terbatas, tanpa batas dan atau lintas batas, lintas tempat gitu. La tantahiduruha. Ala karrid duhuri wa marril azman. Ini juga satu ibarah yang sangat menarik ya. Ala karrid duhur wa marriz azman. Artinya lintas batas, lintas waktu. Wa ma'a kulli hadhihi al-juhudil mabdhula fil qadim wal hadith fa innal Qur'an yabqa bahran zakhiran yahtaju ila man yaghusa fi a'maqihi liyastakhrija minhu al-la'ali'a wad-durura. Walaupun mereka sudah meninggal, kemudian mereka menghasilkan karya ilmiah, fa innal Qur'an yabqa bahran, Al-Qur'an tetap menjadi lautan yang perlu diselami kedalamannya itu untuk melakukan mutiara-mutiara dan intan berlian yang ada di dalamnya. Jadi walaupun kita, kalau saudara atau teman-teman melihat Maktabah Syamilah ya, itu yang sudah kita paham bersama. Itu kan banyak, itu Al-Quran, Ulumul Quran. Itu kan selalu ada update-nya ya. Update gitu ya. Itu update itu artinya apa? Sejak zaman dulu sampai sekarang ilmu terus bertambah, Al-Quran tetap menjadi bahran zakhiran. Terus saja didalami gitu. Kalau makin didalami itu ya tidak akan pernah berhenti mengeluarkan hikmah atau mutiara hikmah dan kilauan-kilauan intannya. Artinya kalau kita belajar Al-Quran itu tidak akan pernah merasa bahwa tidak akan pernah merasa puas. Artinya akan terus ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Dan ini kan yang bisa merasakan adalah para ulama yang betul-betul mendalami Al-Quran. Buktinya saat dulu abad ke-7, abad ke-8 ya, abad ke-8. Itu Imam Az-Zarkasi itu menulis tentang Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu abad ke-8. Setelah itu banyak juga bermunculan Ulumul Quran, Ulumul Quran, Ulumul Quran, termasuk ini yang kontemporer. Ada Manahilul Irfan, ada Al-Itqan fi Ulumil Quran As-Suyuti. Belum lagi nanti yang Asbabun Nuzul, Al-Wahidi, dan lain-lain. Itu kalau kita coba kita bayangkan gitu ya, bahwa kok seperti nggak pernah berhenti, dan memang nggak akan pernah berhenti. Ahli tafsir di Indonesia itu Profesor Dr. Quraish Shihab hafizahullah juga menulis tafsir juga Al-Misbah. Padahal ada tafsir Wahbah Az-Zuhaili juga, ada tafsir ini tafsir itu, kok nggak pernah ini gitu ya. Jadi
Artinya kalau kita mau menulis tafsir itu bisa sebenarnya. Tapi tentu ada perangkat-perangkatnya ya. Artinya kalau terkait dengan Al-Quran tidak akan pernah ada habisnya. Yabqa bahran dzakhiran yahtaj ila man yaghusu fi a'maqihi. ولقد تسابق الفصحاء والبلغاء والحكماء والشعراء في وصف هذا القرآن. Para ahli bahasa Arab yang fasih, ahli balaghah, ahli hikmah, ahli syair, para penyair, semua itu saling berlomba untuk mensifati Al-Quran ini. Ini penulis ini sedang menceritakan bagaimana keagungan dan kehebatan Al-Quran ya. Wasarada mahasinahu wa fadailahu, kemudian mengungkapkan kebaikan, keutamaan, apa namanya, mahasinnya, sisi-sisi terbaik dari Al-Quran. Lakinnana la najidu ablagha wala asma min wasfi sahibir risalah. Tapi tetap saja kita tidak atau belum menemukan sifat yang paling baligh, yang paling mencakup, yang paling tinggi, yang paling luhur, melebihi sifat Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Haitsu yaqulu kitabullahi fihi naba'u man qablakum. Kitab Allah ini terdapat di dalamnya naba'u man qablakum. Artinya berita-berita orang sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum. Dan kabar apa yang akan terjadi setelah kalian. Nubuat ya, nubuat itu prediksi-prediksi. Jadi kitab Allah ini, kata Rasulullah, itu isinya adalah berita orang-orang sebelum kalian. Kenapa kita tahu sejarah Rasulullah itu? Salah satunya dari Al-Quran. Bagaimana Rasulullah perang Badar, Rasulullah perang Khandaq, Rasulullah perang Ahzab. Itu dari Al-Quran. Nah, pada zaman Rasulullah juga diceritakan kisah Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, dan lain-lain. Itu dalam Al-Quran. Dan memang ada. Kita baca, yang kita baca surat Al-Kahfi, kisah Zulkarnain, itu persis juga yang dibaca pada zaman tabi'in, pada zaman yang didengar pada zaman sahabat, sama seperti ini. Wa khabaru ma ba'dakum, dan kabar apa yang akan terjadi setelah kita. Kita ini paling umur yang sampai 100 tahun aja jarang ya. Kalau teman-teman usia 20 tahun paling juga ya standarnya ya Rasulullah 63 tahun, berarti kan 43 tahun, 45 tahun lagi selesai ya, yang standar ya, meskipun umur itu Allah yang tahu gitu. Maksudnya kalau kita menghitung-hitung seperti itu. Jadi singkat sekali sebenarnya umur itu. Apalagi saya nih yang sudah aduh, kepala berapa ini? Sudah kepala 4 ya. Tinggal beberapa tahun lagi gitu kalau standarnya. Nah, khobar ma ba'da khobar, setelah kita ini Al-Quran menjelaskan gitu. Apa yang akan terjadi? Bagaimana turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal dan lain-lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekarang ada konflik Palestina Israel itu kan, ya kita melihat sekali itu yang diceritakan dalam Al-Quran tentang bangsa Bani Israel itu nyata kita lihat sendiri. Bagaimana kebohongan yang sering disampaikan, bagaimana kerakusan, bagaimana kekejaman, itu kita lihat sendiri. Saya sendiri lihat ya, kita sudah sama-sama lihat. Dunia sudah lihat. Yang nggak baca Al-Quran pun pasti lihat kan. Kalau kita udah yakin Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat Bani Israel, kita sudah tahu bagaimana mereka dikasih nikmat, diberikan keturunan para nabi, tapi mereka kufur nikmat, mereka minta ini, minta itu. Kita lihat surat Bani Israel, kemudian surat Al-Baqarah ya. Itu nyata dalam Al-Quran dijelaskan. Kalau kita sudah tahu, sudah yakin, sudah berimani Al-Quran. Nah, dunia saat ini juga melihat ya apa yang dikabarkan Al-Quran itu, mereka melihat langsung, melihat ada yang dari Instagram, dari TikTok. Mereka bagaimana ya bangsa Bani Israel itu menampakkan sifat mereka persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Mereka membunuh para nabi, kan ada jelas itu ya. Yaqtulunal anbiya, kemudian apalagi wa yaqtul anbiya bighairi haqq. Kemudian banyak sekali ya kebohongan-kebohongan yang mereka sering berbohong, ingkar janji, tidak syukur dan lain-lain. Nah, itu khoba itu semua diceritakan dalam Al-Qur'an. Dan
saat ini tampak nyata. Nah, oleh karena itu maka kalau kita memang sudah beriman terhadap Al-Qur'an. Jadi apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an itu kita sudah iman duluan gitu ya. Iya atau tidak secara secara kasat mata atau tidak kita sudah iman. Nah, tetapi ternyata orang di luar sana pun yang tidak beriman terhadap Al-Qur'an melihat bagaimana Bani Israel misalnya ternyata begitu, yaitu juga melihat secara nyata gitu kekejaman-kekejaman Israel sekarang. Ya lanjut ya. Wa hukmu ma bainakum, dan menjadi hakim terhadap apa yang ada di antara kalian. Wa huwal faslu laisa bil hazal. Jadi bukan candaan gitu. Dia itu al-fasl. Bisa jadi pemisah, bisa jadi penjelas di antara kalian. Wa laisa bil hazal. Bukan bahan tertawaan, bukan bercandaan. Man tarokahu min jabarin, siapa yang meninggalkan Al-Quran karena kesombongan, karena keangkuhan, qasomahullah. Jadi kalau kita tidak beriman terhadap Al-Quran, meninggalkan Al-Quran karena kesombongan, qasomahullah, Allah akan mencelakakannya, ahlakahullah. Wa mani batagul huda fi ghairihi, siapa yang mencari petunjuk selain petunjuk Al-Quran, adallahullah, Allah akan menyesatkannya. Jadi yang akan didapat itu bukan malah petunjuk, tapi justru akan makin tersesat begitu. Huwa hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim. Al-Quran itu adalah az-zikrul hakim. Pengingat ya, bisa diartikan seperti itu, yang paling bijaksana. Wa huwa siratul mustaqim. Dia adalah jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa. Al-Quran itu, kalau kita mengamalkan Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, maka hawa nafsu atau nafsu kita ini tidak akan pernah tergelincir. Jadi kalau ada orang yang mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran itu, tapi dia makin mengikuti hawa nafsu, berarti belum berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena la tazighu bihi al-ahwa. Nafsu jiwa kita ini tidak akan tergelincir kalau kita berpegang, berpatok, berpedoman pada Al-Quran. Wala taltabisu bihil alsinatu, dan tidak akan pernah juga terpleset ya, lisan kita itu tidak akan pernah terpleset. Artinya yang Al-Quran itu sudah menjadi hidupnya, dia akan bisa menjaga lisannya. Barangkali seperti itu ya. Lisannya itu akan amanah, baik, tidak menghina, tidak mencela gitu. Karena apa? Bihi, dengan Al-Quran itu, dihiasi dengan Al-Quran. Wala yashba'u minhul ulama'u, dan ulama, ilmuwan, para orang alim itu tidak merasa puas, tidak merasa kenyang dengan Al-Quran. Karena ya seperti yang saya sampaikan dan penulis kitab ini sampaikan, bahwa usia itu seperti usia sudah selesai, tetapi mereka terus menggali gitu ya. Wala yakhluqu an kasratir raddi. Ini ada footnote-nya. La yabla wala tadhhab jaddatuhu ala kasratil qiraati wat tirdad. Jadi meskipun diulang-ulang itu tidak mengurangi keagungannya, tidak mengurangi keajaibannya, tidak. Orang kan jarang yang bosan mendengar Al-Quran. Ada yang bosan baca Fatihah gitu, dibaca dalam sholat sunat dibaca dalam perkumpulan, ada orang meninggal Al-Fatihah, acara tadi kita Al-Fatihah, ada yang bosan, saya pikir nggak akan ada yang bosan. La yakhluqu ala kasratir radi. Nggak akan ada yang bosan dengan Al-Quran. Wala tanqadi ajaibuhu, dan keajaibannya itu tidak akan pernah terputus. Wa huwa alladzi lam tantahil jinnu id sami'athu hatta qalu. Dan Al-Quran itu ketika didengar oleh jin, hatta qalu, mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yahdi ila rusdi fa'amanna bihi, yang menunjukkan kepada jalan petunjuk, fa'amanna bihi, maka kami beriman kepada Al-Quran. Man qala bihi shadaq, orang yang mengatakan
dengan berpedoman Al-Quran, sodako, ia akan benar, jujur. Waman amila bihi ujiro, siapa yang mengamalkan Al-Quran, ujiro, diberikan pahala. Waman hakama bihi adalah, siapa yang bertahkim, berhukum dengan Al-Quran, adil adalah, ia akan adil, tidak akan zalim. Waman da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, siapa yang menyeru, berdakwah, menyerukan orang agar kembali kepada Quran, hudiya ila siratim mustaqim, maka ia akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini disampaikan, hadis ini terletak atau ditulis, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada bab Fadhailul Quran. Jadi begitu nih baru tamhid ya. Barangkali gimana moderator, saya cukupkan dulu sampai sini mungkin ya. Kalau ada ini silakan saya kembalikan dulu ke moderator ya. Baik Ustaz. Ini berarti sudah selesai Ustaz. Sudah selesai pembahasannya. Serah kalau masih kita lanjut, kita lanjut. Ini satu lagi misalnya. Atau kita satu lagi ya. Ya. Satu paragraf lagi ya. Ya Ustaz. Dan ini mohon maaf ya kalau bisa dibilang kemana-mana ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Di Zawiyah Mubarakah mudah-mudahan. Ini sambil hujan ini kan nggak bisa kemana-mana ini, jadi di rumah aja lah. Ini satu paragraf lagi mungkin ya kita akan bahas nih. Kita baca aja. Mau maksud atau Rasih mau baca silahkan. Atau yang lain misalnya mau baca silahkan. Marhaban. Mungkin Ustaz saja. Sudah. Oke. Mal maqsudu bi ulumil Quran. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Yuqsadu bi ulumil Quran, yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah al-abhasul lati tata'allaqu bihadzal kitabil majidil khalidi, yaitu bahasan-bahasan, kajian-kajian yang terkait dengan Al-Quran. Asbabun nuzul itu kan kaitannya dengan Al-Quran. Karena kalau dengan hadis bukan asbabun nuzul, tapi kan apa itu? Asbabul wurud ya istilahnya itu. Para ulama menyebut seperti itu. Nah kalau Al-Quran, asbabun nuzul itu ada kitabnya, banyak sekali. Nah asbabun nuzul ini jadi bahasan ulumul Quran. Karena apa? Karena tata'allaq bil Quranil Karim. Dalam penulisan tesis atau disertasi itu ya, kalau bahasannya tentang ilmu tafsir, itu salah satu alasan kenapa dalam ahamiyatul bahas itu ditulis muhimun fil bahas, karena itu fa inna asyrafal ulum, fa inna tafsir min asyrafil ulum li ta'alluqihi atau li ilaqatihi bil Qur'anil Karim gitu. Itu salah satu misalnya kita atau menulis tesis tentang usul tafsir di kitab Ibnu Katsir misalnya. Itu mesti aja ditulis di situ. Fa inna usul tafsir ilmun, atau fa inna ilmu ulumut tafsir min ahamil ulum li ilaqatihi bil Quran. Jadi kalau ada bahasan yang terkait dengan Al-Quran itu biasanya jadi ahamiyatul bahas. Itu biasanya begitu ya. Termasuk juga hadis. Kalau misalnya bahasannya tentang ilmu rijal kan ulumul hadis. Karena hadis adalah syarifun, maka bahasan-bahasan yang terkait dengan hadis terbawa jadi ilmun syarifun, termasuk juga ulumul Quran. Itu bisa saudara-saudara baca, teman-teman baca itu dalam ahamiyatul bahas yang terkait dengan Al-Quran itu. Biasanya begitu ya. Jadi barokah Al-Quran itu subhanallah bisa menjadi tesis disertasi. Min haisun nuzul. Nah, apa yang terkait dengan Al-Quran itu? Min haisun nuzuli, yaitu asbabun nuzul tadi, wal jam'i, jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran, wa tartib, dan susunan Al-Quran. Al-Quran itu kan ada, misalnya ada yang disusun kayak Al-Fatihah,
Al-Baqarah, Al-Imran itu kan susunannya itu maktub fil masahifnya begitu. Nah, ada ilmunya itu, at-tartib, tartibul Quran. Ada juga at-tadwin, kodifikasinya. Ada ma'rifat asbabin nuzul. Jadi berarti yang pertama ini min haitsun nuzul. Nuzul itu berarti misalnya yang terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan awal atau akhir turun. Karena ternyata di sini disebut lagi wa ma'rifati asbabin nuzul, mengetahui asbabin nuzul. Wal makki minhu wal madani, makkiyah madaniyah. Wa ma'rifatin nasikh wal mansukh, ayat-ayat yang menasah dan yang dimansuh. Wal muhkam wal mutasyabihi, ayat-ayat muhkam atau ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang jelas, sharih, ada juga ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar ya. Wa ghairi dzalika minal abhatsil katsirah allati tata'allaq bil Qur'anil Karim atau bil Qur'anil Azim aw laha silatun bihi. Pokoknya bahasan-bahasan, kajian-kajian yang terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau ada misalnya sekarang muncul i'jaz ilmi fil Qur'anil Karim, kemukjizatan ilmiah Al-Qur'an. Itu juga ada kaitan dengan Al-Qur'an. Itu masuk juga dalam pembahasan atau dalam kategori ulumul Quran, perangkat yang terkait dengan Al-Quran. Nah, wal ghardu min hadhihi dirasati, nah kita mesti tahu juga sebenarnya apa maksudnya dari kajian-kajian tadi itu. Fahmu kalamillah azza wa jalla ala dhawi ma jaa 'anir rasul. Tiada lain tujuannya adalah untuk memahami kalamullah ala dhawi ma jaa anir rasuli alaihi salatu wassalam min tawdihin wa bayan. Nah, tujuannya kajian-kajian itu adalah untuk memahami kalamullah yang sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah atau yang sesuai dengan penjelasan dan pemaparan yang datang dari Rasulullah. Artinya apa? Kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran dan memahami, tetapi harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti ada penafsiran, pemahaman yang keliru, yang melenceng dari maksud Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana mengetahuinya? Dari ulumul Quran ini. Wa ma nuqila 'anis sahabati wat tabi'in ridwanullah 'alaihim ajma'in. Termasuk juga memahami kalamullah yang sesuai dengan apa yang dinukil dari sahabat dan tabi'in. Ridwanullah 'alaihim ajma'in. Haula tafsirihim li ayatil Quran. Penjelasan para sahabat, para tabi'in seputar tafsir mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita perlu itu. Kita perlu merujuk kepada penjelasan yang sesuai dengan yang dimaksudkan gitu. Karena kalau tidak nanti akan melenceng gitu ya. Ini nanti akan lebih seru lagi kalau kita langsung misalnya membahas tentang kitab At-Tafsir wal Mufassirun kalau Imam Az-Zahabi itu beliau menjelaskan secara tegas atau secara detail contoh-contohnya ya. Kalau ini kita bahas secara global, kalau dalam At-Tafsir wal Mufassirun itu ada contoh-contoh rinciannya. Karena ada yang menafsirkan ada menafsirkan secara serampangan lah istilahnya. Nah, bagaimana mengikat atau bagaimana mengetahui kesalahan, kekeliruan itu kalau tidak tahu ini ya tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Wa aidan wa ma'rifati tariqil mufassirin wa asalibihim fit tafsir. Termasuk juga mengetahui metodologi para mufassir dan cara mereka dalam menafsirkan. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, tentu akan beda pendekatan dan penekanannya dengan tafsir Al-Maraghi, Imam Al-Maraghi, atau tafsir At-Tafsirul Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau misalnya tafsir Al-Kasyaf Imam Az-Zamakhsyari. Kenapa bisa beda penekanannya ya? Kalau penafsirannya saya pikir mungkin ada yang sama, ada yang pro kontra, tapi yang berbeda itu biasanya ada dalam uslubnya, penekanannya, atau metodologi menafsirkannya, atau titik tekannya gitu.
Makanya kita ada dengar istilah tafsir Al-Quran bil Quran, karena penekannya itu di situ. Ma'a bayani masyahirihim wa ma'rifati khasaisi kullin minal mufassirin. Termasuk juga penjelasan apa yang paling masyhur atau eh, penafsiran yang paling identik lah dengan mereka itu. Kalau kita mendengar At-Tabari kan kita identiknya tafsir riwayah wa dirayah. Kalau kita mendengar tafsir Az-Zamakhsyari berarti identiknya, kalau At-Tasyab identiknya dengan balaghah gitu ya. Ma'rifat khasaisi kulli minal mufassirin. Mengetahui karakter setiap mufassir. Kita bisa tahu coraknya itu kalau kita paham. Wa syuruti tafsir, syarat-syarat tafsir wa ghairi dzalika min daqaiqi hadzal ilmi, dan selain lain-lain yang terkait dengan detail-detail ilmu ini. Jadi kita akan bisa sangat menikmati belajar itu kalau kita sudah tahu detailnya seperti apa, karakteristiknya apa, itu kita akan lebih mendalami dan menikmati gitu. Kalau kita sudah tahu daqaiq hadzal ilmi. Kalau cuma permukaan-permukaan biasanya ujung-ujungnya malas ya. Tapi kalau sudah tahu detailnya, karakteristiknya, kita biasanya lebih makin penasaran gitu. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik Ustadz, Ya. terima kasih atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Ustadz untuk materinya. Ya, sama-sama. Sekarang lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya mau membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Jadi Ustadz Rizan telah menerangkan yaitu Muqaddimah Kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran li Syekh Ali As-Sabuni, yaitu kitab karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu seorang mudaris fi Kulliyati Syariah wa Dirasat Al-Islamiyah fi Makkahil Mukarramah. Kitab ini ditulis oleh beliau, yaitu sebagai kumpulan diktat-diktat untuk para mahasiswanya, para murid-muridnya. Lalu kitab ini diawali pada pasal pertama, yaitu membahas tentang ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran ialah bahasan atau kajian yang terkait dengan Al-Quran, seperti asbabun nuzul, jam'ul Quran, tartibul Quran, at-tadwin, ma'rifatul asbabun nuzul, dan sebagainya, yaitu yang terkait dengan Al-Quran. Yaitu terus apa tujuan mempelajari ulumul Quran? Yaitu untuk memahami kalam Allah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk mengetahui metodologi para mufassir dan cara mereka menafsirkan ayat, dan mengetahui karakteristik tafsir, dan mengetahui syarat-syarat tafsir. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya simpulkan dari pembahasan tadi. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya bisa mengangkat tangan. Bila ada kendala bisa bertanya lewat kolom chat. Silahkan. Oke, dari teman Arasal Hafiko ini. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa tadi terkait dengan mukaddimah dari kitab Tibyan fi Ulumil Quran ini. Jadi Ustadz, mohon izin ada pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Dari penyampaian Ustadz tadi kan di sana
kita tuh disarankan untuk memahami asalib dalam tafsir atau torikoh-torikoh dalam menafsirkan ayat Quran itu, Ustaz. Ini berlaku bagi orang yang memang sudah thalib dalam tafsir ini, Ustaz, atau emang berlaku untuk semua, Ustaz? Orang awam yang mau memahami Quran harus memahami juga ya jalur-jalur menafsirkan ini, Ustaz. Oke. Lalu untuk Baik, Ustaz. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, Ustaz. Syukran. Ya, terima Afwan. kasih. Lalu ini bisa langsung dijawab apa nunggu di pertanyaan kedua, Ustaz? Gitu, Ustaz. Ya, boleh ditampung dulu. Apa-apa. Terus Satu lagi itu ya. Ya, boleh. Oke lah, langsung saya jawab ya. ya. Jadi dalam apa namanya, saya yakin sama dalam disiplin ilmu manapun, baik itu fikih, hadis, kemudian juga tafsir, itu ada tahapan-tahapannya ya untuk dia bisa memahami atau mendalami. Ada istilah kalau dalam fikih ada sampai disebut al-faqih ya, ada juga al-muhaddis, ada juga al-mufassir kalau dalam ilmu tafsir. Nah, kalau orang mau menafsirkan dan termasuk juga menyampaikan penafsiran dia, apalagi sampai menyebarkan hasil penafsiran dia, itu dia tidak boleh, bahkan semestinya memahami atau salah satu yang paling disarankan atau bahkan diharuskan bagi seorang yang menyebut dirinya mufasir itu fahmul lughah al-arabiyyah. Kalau dalam istilah Abul Hayyan Al-Andalusi, penulis tafsir Al-Bahrul Muhit ya, bisa dibaca di situ bahwa salah satu syarat ya. Kalau syarat kan berarti dia tidak ada sesuatu, dia tidak jadi di situ gitu ya. Pak, dalam istilah usul fikih itu. Kalau syarat itu berarti kalau dia tidak punya syarat itu, dia tidak berhak. Salah satu yang dianjurkan atau yang dijadikan syarat adalah memahami bahasa Arab. Kalau dia mengaku seorang mufasir atau menafsirkan sesuatu dan menyebarkan hasil penafsiran dia, maka salah satu syarat yang disampaikan oleh Abul Hayyan Al-Andalusi, Bahrul Muhit, itu adalah bahasa Arab. Dia mesti paham, mesti tahu mana balaghah, mana ilmu bayan, mana badi, itu syaratnya. Termasuk salah satunya adalah memahami uslub-uslub atau corak-corak gitu ya. Lebih banyak dia memahami segala macam metodologi, itu bisa memperkaya penafsiran dia. Ya. Nah, apakah ini berlaku juga bagi masyarakat awam? Nah, sebenarnya memang pembagian ini juga istilahnya begini, kita ini semuanya itu kan wajib untuk iqra, membaca, belajar terus. Artinya kalau saya sampaikan di sini, semua mesti meningkatkan kapasitas diri gitu. Walaupun kita tidak menyebut bahwa kita adalah mufasir, kita adalah faqih, tapi kita mesti punya standar setiap hari, setiap tahap keilmuan kita itu terus meningkat gitu ya. Nah, maka salah satu cara kita bisa meningkatkan keilmuan kita perlahan-lahan itu adalah berarti kita kalau dalam tafsir memahami, kalau dulu kita hanya bisa paham tentang asbabun nuzul, kemudian kita akhirnya paham tentang apa itu namanya gharibul Quran, kemudian paham juga asalibul Quran. Nah, maka semua orang memang dianjurkan untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan
termasuk juga dalam penafsiran. Nah, adapun ketika kita belum sampai pada tingkat mufasir, maka kita tidak akan diminta pertanggungjawaban atau tidak akan dituntut untuk namanya punya syarat semuanya yang disampaikan oleh Imam Abu Hayyan tadi. Makanya disebutkan di situ adalah syurutul mufasir. Kalau mengklaim seorang mufasir harus ada syarat-syaratnya, dan itu tentu bukan berlaku untuk kita masyarakat awam misalnya, atau masyarakat yang mutabi atau al-muqallidin gitu. Ini hanya menjelaskan syurutul mufassirin gitu. Syarat-syarat dari mufasir. Nah, kalau tugas masyarakat umum itu memang kita ya selama kita belum mencapai ilmunya, kita bacalah hasil pemikiran dari para ulama itu. Barangkali itu bisa menjelaskan ya, mudah paham ya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya. Baik, terima kasih Oleh Ustaz. siapa tadi Alhamdulillah, itu paham ya. namanya? Ya. Rusal Nah, Syafiq. oke. Oke. Di mana ini? Di mana? Di Kanitra, Ustaz. Oh, kan Ibnu Mitra. Gufel. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kampus Baik, terima biru. kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah sudah paham. Kemudian untuk penanya kedua dari Mbak Rohil. Silakan Mbak Rohil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya saya izin bertanya, mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin saya ini pemula untuk membaca kayak kitab-kitab terkait tafsir wa ulumuhu. Nah, mungkin saya ini Ustadz minta rekomendasi untuk bacaan pemula bacaan untuk seorang pemula untuk membaca tafsir wa ulumuhu. Lalu yang kedua, Ustadz, itu terkait pertanyaan saya gini. Kan nanti ketika kita belajar tentang agama, pasti ketika kita kembali ke kampung halaman masing-masing, kita pasti akan menjadi sorotan untuk tetangga-tetangga kita, untuk masyarakat terkait pertanyaan-pertanyaan agama. Lalu ketika kita ditanya terkait pertanyaan tentang Al-Quran, yang mana di Al-Quran ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, itu ada lafadz soreh dan lafadz mutasyabih. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ditanya tentang lafadz mutasyabih di dalam Al-Quran, yang mana menuntut kita harus menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang mudah dipahami oleh masyarakat. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. Ustadz, mic-nya belum di... Ustadz. Maaf Ustadz, itu mikrofonnya masih... Oh iya, ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau saran saya untuk tahapan-tahapan membaca, kalau kita sudah paham, saya pikir kita sudah di Maroko itu sudah melewati tahapan-tahapan tes ya, muqabalah. Ada yang dari Depag apa dari mana? Apa dari PBNU atau dari mana itu? Dari Kemenag, Ustadz. Kemenag ya. Nah itu kan sudah melewati tahapan-tahapan testing, dari mulai tes tulis, kemudian tes lisan, dan langsung ada hiwarnya. Otomatis yakin di sini sudah paham bahasa Arab insya Allah ya. Semuanya udah paham. Kuota 30 untuk Kemenag itu kan dari ribuan ya, barangkali ya. Dulu zaman saya ke Mesir juga dari seluruh Indonesia itu yang diambil 100, itu yang Kemenag. Terus nanti ada yang dari UIN dan lain-lain. Itu semuanya melalui tahapan atau tes-tes tertentu, khususnya bahasa Arab. Kemudian apalagi kalau di Libya itu ada sama ya testingnya, cuma kita langsung berhadapan dengan native-nya langsung. Orang Mesir, orang Sudan terutama. Datul Lughah itu orang-orang Sudan. Nah maksud saya, kita bisa lihat
Ya, bagaimana kemampuan kita dalam mencerna setiap kalimat, setiap tafsir yang kita baca gitu. Kalau kita masih belum mampu sampai misalnya kita baca Al-Kasyaf karena bahasanya harus merujuk ke ilmu-ilmu balaghah, ya berarti yang ringan-ringan dulu. Kita ambil yang ringan, yang asas ya. Kan ada kalau dalam tafsir itu ada mungkin yang sistematis yang bisa kita baca dan bahasanya cukup kontemporer itu bisa dilihat tafsir Al-Maraghi itu kan kalau dari sistematikanya ya, meskipun itu tafsir kontemporer masuknya, karena ditulis oleh Syekh Azhar pada uh, Syekh Hajar yang kesekian ya, itu kontemporer. Itu ada tarakib nahwiyah, ada bayan ijmalinya, ada yang globalnya, kemudian rincinya, bahasanya. Nah, kalau kita enak membaca itu, ya udah nggak apa-apa, itu bisa kita pakai untuk referensi kita gitu. Atau misalnya kita udah biasa membaca tafsir yang misalnya Ibnu Katsir yang masyhur. Kita baca Ibnu Katsir atau ada tafsir yang sukanya tafsir Adwaul Bayan misalnya yang Quran bil Quran Syekh Hashim itu nggak apa-apa. Maksud saya memang kita perlu bertahap ya, tetapi itu kan yang bisa menilai kemampuan itu kan diri kita dan guru kita misalnya. Kenapa tadi saya menyebutkan ujian-ujian tadi? Artinya Anda semua, kalian semua, kita semua itu sudah lulus tes misalnya dasar dalam bahasa Arab. Yang otomatis kalau kita sudah lolos di situ, ya ketika kita membaca yang standar bahasa Arab, tafsir-tafsir ringan, tafsir sederhana, itu kita sudah bisa mencapainya. Jadi kalau kita buka Maktabah Syamilah kan banyak banget itu at-tafasir, kitab at-tafasir. Ada Ad-Durrul Mansur, tafsir As-Suyuti, ada tafsir Muqatil bin Sulaiman, tafsir As-Sauri. Aduh, namanya banyak banget. Mana ini yang perlu kita ini? Silakan saja baca yang memang kita bisa menangkap maknanya secara mudah dulu. Ini kalau saya boleh saran memang begitu. Kita baca yang ini. Cuma kalau kita mau lebih sistematis lagi, tentu kita kalau saya boleh kalau ini ya, kalau dalam urutan tahun penafsiran itu bisa yang lebih mencakup itu kan kayak At-Tabari, Al-Imam At-Tabari itu tafsir yang mencakup antara riwayah dan diroyah. Itu bisa kita mulai dari situ tahapan-tahapannya. Boleh kita baca At-Tabari atau yang lebih berat lagi itu yang tadi saya bilang Al-Kasyaf. Tapi memang Al-Kasyaf itu titik tekannya adalah ilmu balaghah, ilmu badi'. Kalau di Azhar dulu memang S1 tafsir tingkat 1 itu kumpulan dari situ. Imam Sayyid Tontowi ya, salah satu Syekh Azhar itu, beliau juga menulis diktat, tetapi rujukannya itu banyak yang ke situ Al-Kasyaf, Al-Kasyaf. Karena kenapa? Karena supaya kita bisa memahami bahasa Arab atau Al-Quran dari bahasa Arab yang asli dan memperkuat dan mempertajam zauk Arabinya gitu, rasa bahasanya. Karena kalau sudah rasa bahasa Arabnya sudah matang, itu biasanya mudah dalam menafsirkan Al-Quran gitu. Saya juga baru paham saat ini kenapa dulu rujukannya itu Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Itu di luar pro kontra tentang ideologinya yang Mu'tazilah ya. Tapi kita mengistifadah daripada mengambil kajian bahasa tafsir bahasa Arabnya yang luar biasa. Begitu kalau saran saya. Karena memang kita adalah semuanya adalah tolib wa tolibat. Kalau mau lebih sistematis lagi, memang tadi yang saya sampaikan ada tafsir At-Tabari, ada dan tergantung kecenderungan sih sebenarnya. Kita sukanya yang riwayah atau yang diroyah, itu bisa kita pilih juga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendakwahkan. Memang kita ini ya punya beban, mahasiswa Timur Tengah itu punya beban dalam tanda kutip ya. Artinya apa? Kita kan di sini belajarnya itu ada takhusus ya. Misalnya kalau sudah menulis itu nanti diarahkan untuk takhusus, ada fikih, ada tafsir, ada hadis. Seperti ini saya bercerita tentang Azhar itu kan memang saya di sana ya satunya, jadi memang saya ceritakan apa yang saya alami. Di sana ada kuliah usuluddin itu ada qismu tafsir, qismul hadis, qismu dakwah, kemudian akidah wal falsafah.
Nah, kalau kita pulang, jangan salah, kita nggak akan ditanya kamu jurusan apa. Orang bertanya tentang fikih ke kita, janganlah jadi kita beralasan, maaf, saya jurusan saya bukan fikih. Itu namanya bukan menjawab. Misalnya tadi siapa? Rohil ya, saya lihat Rohil ya, namanya Rohil. Jurusannya apa di sana itu ngambil spesialnya? Fikih atau apa gitu ya. Nanti pulang ke sana ditanya tentang mawaris. Jangan sampai bilang, maaf, mawaris saya tidak diujikan misalnya, atau bukan bahasan kami di Fakultas Hadis atau di jurusan hadis. Itu nggak bisa. Masyarakat itu melihat kita, alumni Timur Tengah, yang paham ilmu agama, apa saja, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, usul fikih. Mereka dalam kenyataannya memang seperti itu. Dan ini pengalaman saya di mana-mana begitu. Di perjalanan dakwah selama bersilaturahim dan berdakwah dengan masyarakat berbagai lapisan itu nggak memandang saya kan jurusan dakwah, orang bertanya tentang ilmu tafsir misalnya ya di S1 dulu kan masih S1 sudah ini, jadi nggak bisa kita, apalagi di Azhar itu ada istilah mahzub, ada qiraah faqat gitu, jadi diktatnya itu ini nggak masuk ujian, ini cuma dibaca aja, ini tarkisnya di sini, itu ada sampai seperti itu. Sampai berkelakar. Kalau ditanya nanti jangan bilang, oh, ini bahasannya mahzub. Nggak bisa itu. Masyarakat nggak akan bisa begitu. Ya, ini catatan saya dan memang inilah yang jadi beban dalam tanda kutip untuk mahasiswa di Timur Tengah ya, termasuk juga Maroko. Ya memang kita dituntut untuk bisa semuanya gitu. Padahal bukan jurusannya juga gitu. Tapi tidak apa-apa. Itu berarti kan jadi motivasi buat kita untuk selalu menambah wawasan kita. Nah, kalau ada mutasyabih itu bagaimana menjelasannya? Nah, maka kita memang harus bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu. Kita ini tugasnya bukan hanya menukil apa yang dikatakan para ulama. Karena kalau begitu, masyarakat yang sudah awam, kita kasih penjelasan yang lebih rumit lagi, jadi makin pusing mereka gitu. Artinya apa? Tugas kita membaca, kemudian coba kita terjemahkan, kita olah dengan bahasa yang sederhana. Itulah dai alim yang sukses itu adalah yang bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu. Kalau kita paham, kalau kita bisa membahasakan bahasa usul fikih ke masyarakat, padahal usul fikih itu bahasanya ribet, berarti kita berhasil menjadi alim atau thalibul ilmi. Barangkali teman-teman tahu ya Gus Baha ya, itu kan itu tidak kuliah di luar negeri, tapi beliau mampu membahasakan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan ulama yang rumit menjadi bahasa yang sederhana, bahkan kita bisa tertawa-tawa begitu ya. Itu artinya apa? Ya tugas kita ya, membaca, kemudian mengolah dan menyampaikan kembali dengan bahasa yang sederhana. Itu tugas kita sebenarnya ya. Karena orang saat ini kan apalagi situasi yang sulit, itu pikiran mereka itu kemana-mana. Kalau kita tambah dengan bahasa-bahasa agama yang juga rumit, entar mereka jadi nggak ini lagi gitu, nggak tertarik lagi gitu. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, Terima kasih untuk Mbak Rohil atas pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke acara terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara kali ini, mungkin kita bisa melakukan sesi foto bersama dulu. Untuk teman-teman semua bisa menyalakan kameranya agar bisa terlihat atau di foto. Oke. Jo yang bisa buka kamera. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2,
Yo, yang bisa buka kamera. Oke, sudah selesai. Oke, mungkin itu terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan. Yo, suaranya itu Rasif. Mari kita tutup acara pada kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, mohon maaf atas segala Terima kasih, kekurangan. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Wabarakallahu fikum. Ya, Jazakumullah khairan. ya, ya Allah. Jazakumullah Sampai khairan. ketemu.